Buat kamu yang jualan entah di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli, dan lain sebagainya, siap-siap minggu depan akan ada peraturan baru yang dimana akan ada potongan tambahan. Sebelumnya kan dari aplikasi pasti udah ada potongan tuh, tapi mulai minggu depan akan ada peraturan baru yang menyatakan ada potongan tambahan 0,5% dari margin kamu. Potongan itu dibuat oleh DJP dan potongan itu nggak nunggu kamu untuk ngerti peraturannya. Mereka nggak peduli kamu mau ngerti apa nggak peraturannya, ketentuannya seperti ini, mau nggak mau kamu harus ikutin dan ini aturannya. Nah, buat kamu yang pengen lebih tahu tentang aturannya, tonton videoku sampai selesai. Jangan sampai kamu belum ngerti apa-apa, tapi tiba-tiba penghasilanmu udah kepotong 0,5% aja. Itu belum termasuk potongan aplikasi, belum termasuk potongan dari kamu ngasih gratis ongkir, belum termasuk potongan kamu ngasih diskon, dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa kamu stay di sini dan tonton sampai selesai. Buat kamu yang udah terbiasa sama aktivitasnya, coba bayangin lagi deh. Kamu bangun pagi-pagi, kamu cek ada pesan enggak di aplikasi-aplikasi kamu, entah di WhatsApp, entah di Shopee, atau di Tokopedia, dan lain sebagainya. Terus kamu harus ada pesanan, kamu packing sendiri, kamu kirim sendiri. Kadang barangnya di perjalanan itu jadi rusak, terus akhirnya diretur ke kamu rugi satu barang, kadang juga kamu ditipu sama pembeli. Kamu masih mau ngelakuin sesuatu yang menurutku merepotkan itu demi dapur masih bisa ngebul. Dan ketika pesenannya udah selesai, kamu udah dikasih bintang, bahkan bintang 5, produkmu di-review positif. Awalnya kamu seneng, tapi kamu mulai sedih. Karena apa? Karena aplikasi yang kamu gunakan, entah Tokopedia, entah Shopee, dan lain sebagainya, ngasih potongan ke kamu. Potongan dari aplikasi, Shopee, Tokopedia, potongan dari diskon yang kamu kasih, potongan dari gratis ongkir, dan lain sebagainya. Dan sekarang negara juga mau ikut potong 0,5%. Dari apa yang kubaca, potongan itu bukan dari profitmu, tapi dari apa yang kamu hasilkan. Semisal kamu jual produk harganya 20.000, ya dari situ, bukan dari untung yang cuman 1.000, 2.000 perak, bukan, tapi dari harga produkmu itu. Jadi semisal hari ini kamu ngejual bisa 1 juta tuh. Nah, berarti kamu dapat potongan Rp5.000. Begitupun selanjutnya. Itu nggak peduli kamu baru mulai, kamu untung, kamu rugi, nggak peduli, aturannya udah seperti itu. Itu dari berita yang kubaca ya, belum tahu finalisasinya seperti apa, tapi kamu tahu kan, semua pembuatan kebijakan nggak akan ada yang selalu fair, transparan. Tiba-tiba kebijakannya ada. Dan yang menurutku cukup serem, ini dilakukan bukan, dari kamu sendiri, melainkan udah otomatis dipotong sama aplikasinya. Jadi aplikasi sama negara udah kerjasama untuk ngelakuin itu, men. Tapi bentar, pasti ada kriterianya dong, nggak semuanya dikenakan. Jadi gini, menurut berita yang kubaca, itu yang dapat potongan itu adalah yang dapat penghasilan 500 juta sampai 4,8 miliar per tahun. Artinya per bulan, kalau 500 jutanya per bulan berarti kamu dapatnya itu sekitaran 40 sekian juta, yang dimana hariannya itu 1,3 sekian-sekian, anggaplah 1,3 juta ya per hari. Kalau kamu nggak nyampe itu, kamu nggak dapat potongan pajak 0,5. Tapi kalau harianmu dapat di atas 1,3, berarti kamu dapat potongan pajak 0,5%. Dan kalau kamu nggak ngerti cara daftar UMKM, terus nggak buat NPWP, nggak laporan SPT tahunan, bisa jadi kamu akan dikenakan denda yang lainnya lagi. Yang itu berefek ke penghasilan kita yang makin kecil.
Padahal kita tuh cuman pedagang kecil yang pengen usaha, nggak perlu ngeluarin modal besar, usahanya melalui online, gampang kan, gratis kan untuk daftarnya, marginnya juga kecil banget, tapi apa daya lah. Ironisnya, yang kayak gini itu bisa dipotong secara otomatis, men. Terus gimana orang kaya yang punya usaha atau perusahaannya di luar negeri, tapi ngeruk duitnya di dalam negeri, mereka punya penghasilan sampai miliaran rupiah, tapi bisa berkelit dengan meminimalisirkan pajak, mengakali peraturan, akhirnya bisa sampai nggak bayar pajak. Mereka masih bisa dinego, sedangkan kita gimana? Tapi jangan salah dulu, setiap pemerintah membuat kebijakan pasti ada maksud dan tujuannya. Biasanya maksud dan tujuannya itu pasti bagus untuk masyarakat. Tapi ya kita nggak tahu ya eksekusinya gimana. Tapi tujuan itu biasanya bagus buat masyarakat. Katanya ini untuk keadilan pajak nasional. Makanya di segmen berikutnya aku coba untuk ngeliat dari sisi pemerintah dalam kacamataku aja ya. Mungkin ada orang yang jauh lebih pintar yang bisa kacamatanya jauh lebih luas. Nah, kalau di sini aku lihat dari kacamataku aja. Tujuanku agar kita bisa lebih tahu, men. Oh, ini tuh maksudnya seperti ini toh. Kalau kita cuma diem aja, bisa jadi kebijakan itu nanti malah jadi bumerang untuk kita. Makanya tetap stay di videoku, tonton sampai selesai, jangan stop di sini karena bisa aja kamu yang rugi. Oke, mari kita jujur. Jadi pemerintah pasti punya alasan kenapa menerapkan potongan ini. Kata mereka, ternyata pelaku usaha online itu tuh banyak yang nggak tercatat, men, dan nggak bayar pajak. Dan jumlahnya terus meningkat. Mereka takut ini disalahgunakan oleh orang-orang kaya untuk meraup lebih banyak penghasilan. Contoh, satu orang kaya punya 10 cabang di toko online. Mereka bisa ngejaga yang dimana itu bisa penghindaran pajak dan lain sebagainya. Beda ketika anggaplah dari 10 itu punya penghasilan per tokonya 1 miliar ya, jadi 10 miliar. Itu beda, men, pajaknya daripada satu orang punya satu tempat usaha bisnis yang menghasilkan 10 miliar. Dalam data Kementerian Keuangan kita, pertumbuhan pelaku usaha online itu lebih dari 20%, men. Itu per tahun ya. Tapi kontribusi pajaknya itu masih minim banget. Makanya pemerintah itu bikin aturan baru, mereka untuk pajaknya langsung potong dari aplikasinya. Jadi nggak ada alasan tuh buat ngeles. Tapi pertanyaannya, bener nggak cara begini tuh adil? Iya, kalau lihat adil enggaknya, kalau kita lihat dari kacamata perorangan mungkin bisa beda-beda ya kacamatanya ya. Nggak mungkin yang dapat margin keuntungan per item 2.000 dan 10.000 hingga miliaran itu kacamatanya sama. Pasti berbeda-beda dari segi keadilannya. Tapi dengan aturan ini itu nggak dibedakan, men. Jadi siapapun yang dapat margin 2.000, margin 10.000, margin ratusan juta, margin miliaran juta, itu disamaratakan dengan aturan ini. Semuanya dipotong dengan sistem yang sama. Nggak peduli kamu jualan popok bayi, kamu jualan sambal rumahan, kamu jualan sambal bekecot, kamu jualan skincare, kamu jualan apapun, nggak peduli. Aturannya masih sama. Potong sekali, semuanya sama. Tapi kalau dari sisi masyarakat, bukannya masyarakat tuh nggak mau bayar pajak, bukannya masyarakat tuh berat banget buat bayar pajak, tapi kan kita juga semua tahu bahwa kasus korupsi di Indonesia itu banyak banget. Oke, yang berhubungan dengan Dirjen Pajak, kasus bapaknya Mario Dandi, itu kan akhirnya gara-gara anaknya bermasalah, akhirnya bapaknya kesangkut paut kan, pajaknya gimana dan lain sebagainya. Tapi apakah kasusnya beres sampai sekarang? Apakah kelanjutannya gimananya jelas? Semua ketutup sama kasus ijazah palsu. Terus ada juga kasus ex Dirjen Pajak yang nyatanya masih hidup mewah. Terus ada juga banyak kasus korupsi yang lainnya yang berhubungan dengan uang rakyat, tapi hukumannya masih tajamnya ke bawah tapi tumpulnya ke atas. Masih ibarat pedang, men. Pedang nancepnya tuh ke bawah.
Jadi atas tuh tumpul loh buat pegangan, tajamnya ke bawah. Masih kayak gitu. Makanya kalau pemerintah ngebuat peraturan tentang penarikan upeti, penarikan pajak, sebaiknya bukankah lebih baik dibenerin dulu nih dalamnya, ketimbang harus minta sana sini dulu, bukannya harusnya dibenerin. Karena ibaratnya menurutku pribadi, sebersih apapun makanan, makanan ya, kita bicara makanan, nasi deh, sebagus apapun nasi, bersih, wangi, ketika dia dimasukkan ke tempat kotor, nasi ini nggak mungkin tetap enak dimakan, tetap bakal jadi kotor lagi. Nah, yang harus dibenahi biar nasi ini enak, kan tempatnya ini dibersihin. Nah, ketika tempatnya bersih, ketika nasi dimasukin, nasinya mau dimakan di dalam juga bersih, enak, wangi, men. Makanya harusnya pemerintah yang dilakukan itu adalah pembersihan ini. Kalau kalian masih takut untuk menangkap siapa yang salah, terus ya udah gini-gini aja. Dan menurut pendapat pribadiku ya, gini, orang akan secara sukarela mengikuti peraturan tanpa mengeluh sedikit pun ketika apa yang dia berikan itu sesuai dengan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka dapatkan. Begitupun sebaliknya, orang akan susah banget ditarik apapun itu, sedekah, uang, pinjem ini, pinjem itu, akan sulit sekali ketika ketika masyarakat memberikan, nyatanya yang diberikan ini disalahgunakan. Contoh kasus Agus Buntung, donaturnya kan marah kan, banyak yang marah minta duitnya dikembalikan kan. Cuman ya kelanjutannya gimana nggak tahu ya, kamu cari sendiri aja deh. Tapi kita balik lagi ke topik ya. Ketika rakyat mengeluh, ketika rakyat protes, selalu aja ada pejabat yang muncul ke publik dan bilang kayak gini, kita paham apa yang dirasakan masyarakat, kita paham keresahan masyarakat, tapi kita harus adil. Karena ini konteksnya adalah jualan online, mereka paham di mana. Apakah mereka pernah tuh ngirim barang, ini nggak nyuruh orang ya, tapi ngelakuin sendiri, ngirim barang, panas-panasan, hujan-hujanan ke JNE, biar pengiriman bisa dilakuin hari itu. Terus ketika kamu slow respon, kamu dimaki-maki, dihina-hina, bahkan dijelek-jelekin. Terus ketika kamu udah dapat penghasilan nih, paling untung sehari 100.000, di situ kamu udah mikir, waduh pengeluaran hari ini lebih dari 200.000 buat makan, buat beli bensin, buat bayar listrik dan lain sebagainya. Apakah mereka tahu itu semua? Kalau misal mereka nggak tahu kok tiba-tiba datang muncul jadi orang yang paling ngerti kita. Perlahan tapi pasti, kebijakan-kebijakan dari pembuat kebijakan itu mempersempit ruang gerak rakyat kecil, men. Nggak boleh protes karena nanti dikira anti pembangunan. Nggak boleh ngeritik, nanti takutnya UU ITE. Terus nggak boleh ini itu karena udah otomatis dipotong kan penghasilannya. Terus ketika kamu nggak terima, kamu berdemo atau ikut demo, kamu dituduh yang enggak. Ya, terus gimana tuh yang kasus-kasus korupsi? Masa iya ketika pembuat kebijakan salah, ketika dikritik, malah yang mengkritik dihukum. Kalau kamu ribut, kamu berisik, dibilang kamu anti negara, kamu selalu menentang negara. Terus gimana tuh kalau nantinya pejabat-pejabat atau pembuat kebijakan yang berbuat salah? Apa cuman klarifikasi dan mohon maaf gitu doang, tapi tetap dilakuin cuman buat, oh iya orang Indonesia tuh pemaaf, udah minta maaf aja terus jangan diangkat lagi, terus semuanya selesai. Gimana terus eee, tenaga kerja kita yang makin lama makin banyak yang nganggur, katanya dijanjikan lapangan kerja berapa juta, nyatanya masih kayak gimana. Gimana itu semua? Dan kalau masyarakat protes, masyarakat speak up, kita semua yang dituduh. Ini bukan sekedar cuman tentang pajak, men. Ini soal cara pemerintah untuk ngebuat sistem agar mereka yang di pemerintahan tetap aman,
Sedangkan rakyat nggak boleh, nggak bisa untuk protes apa-apa. Coba perhatiin deh, anggaran negara emang selalu naik, tapi utang juga selalu naik. Rakyat diminta upetinya, selalu diminta pajaknya, bahkan bisa dinaikkan, tapi ketika ada kasus korupsi, rakyat suruh, "Oh sabar ya, ini sedang diselidiki." Terus ketika pajak makin tinggi, pajak ada baru lagi, tapi mungkin gaji tetap sama ya, tapi tunjangan untuk pejabat-pejabat jauh lebih mahal, jauh lebih banyak. Dan semua itu dibungkus rapih lewat kata-kata efisiensi, kemajuan digital, dan modernisasi. Sebenarnya kita tuh bukan yang ngebenci, bukan yang pengen selalu protes, cuman kita tuh muak sama sistem yang kuatnya tuh ke bawah, bukan ke atas. Harusnya ketika ada kata-kata adil, itu kan ke bawah maupun ke atas sama aja. Kita itu tuh pengennya bener-bener adil, bukan cuman keadilan demi pencitraan doang. Karena kalau sistem yang nggak bener dibiarkan, maka lama-kelamaan masyarakat akan pelan-pelan dibungkam. Dan ketika masyarakatnya diem, nggak ada omongan, nggak ada perlawanan apa-apa, maka pembuat kebijakan akan bisa sebebas-bebasnya. Hari ini kita hidup di zaman yang cukup keren ya, yang dimana teknologi makin canggih tapi rasa aman kok makin lama makin hilang. Kita bisa kirim barang ke luar kota bisa kurang dari 2 hari, tapi belum nyampe tanggal tua penghasilan kita udah habis karena margin kita yang tadinya keuntungan kita yang tadinya 5.000 dapat potong-potong-potong paling tinggal 2.000, 3.000. Dulu katanya internet adalah kebebasan, tapi nyatanya sekarang internet jadi alat kontrol. Algoritma dikontrol sama mereka yang punya uang. Kayak semisal dulu lewat media, jadi apa yang kita tonton di TV yaitu apa yang diinginkan. Sekarang lewat media sosial, lewat eh, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Yang dimana berita-berita yang seharusnya diangkat karena ini membahayakan akhirnya ditutup ditimpah dengan berita-berita lain yang kayaknya kurang cukup berpengaruh langsung ke dompet kamu deh. Tapi pertanyaannya, apakah rakyat Indonesia sebodoh yang mereka kira? Kamu harus ngerti bahwa yang katanya dibungkus keadilan bisa jadi itu cuma alat untuk ngambil duit kita. Bahwa korupsi itu bukan cuma soal moral men, tapi tentang sistem yang tutup mata. Terus bahwa korupsi itu bisa dibayar untuk menghilangkan hukumannya, tapi penderitaan yang kita rasakan sebagai masyarakat itu nggak bisa kita singkirin. Kamu harus sadar bahwa kalau kita cuma diem aja, mungkin generasi setelah kita akan lebih susah. Tapi masa kita mau pasrah aja, mau diem aja? Mungkin hal yang bisa kamu lakuin awal ya, kamu bisa mulai dari ngerti apa hak dan kewajiban kamu sebagai seorang pedagang, menolak jebakan sistem yang nggak transparan, terus yang terakhir ini yang paling gampang, ikut bersuara. Tapi jangan asal bersuara men, kamu juga harus cari tahu terlebih dahulu. Karena kalau kamu cuma pengen asal bersuara, akhirnya nanti informasinya akan bias men, akan bias, akan gak jelas mana yang benar, mana yang salah. Semua hanya menurut kamu, menurut dia. Dan itu nanti akan kubahas deh kesalahan berpikir dari kita rakyat biasa sampai pejabat yang akhirnya punya efek sangat-sangat menjamur dan berbahaya. Karena kalau sistemnya nggak berubah, bisa jadi yang sengsara bukan cuma pedagang, bahkan sampai masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Jangan biarin penguasa sok pinter duduk di balik meja, yang dimana kebijakan-kebijakan mereka bisa langsung berefek ke kita. Jadi ketika ada pemilihan umum, jangan asal coblos siapa yang ngasih kamu duit, tapi benar-benar kamu harus cari tahu dulu men. Karena kita adalah rakyat yang punya suara. Dan jangan sampai karena ketidakpedulian kita, akhirnya suara kita dibungkam. Jangan mau stop, jangan mau diem. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah.